Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut ke materi 4, di mana saya akan mengulas kembali materi keempat yang telah dijelaskan mengenai Hizbul Waton. Di sini tepatnya yaitu tentang kegiatan bermutu dan serta juga tingkat kecakapan. Nah, langsung saja untuk kegiatan bermutunya, syaratnya yaitu yang pertama menarik, menantang, memiliki kebanggaan, mampu mencurahkan segala upaya dengan teknik yang tepat, memperoleh pengembangan kreativitas, percaya diri, teguh hati, keuletan, serta mengesankan. Nah, untuk targetnya sendiri, dia terbentuk generasi yang kreatif, dinamis, modern, bermoral, mantap ruh Islam dan ruh Muhammadiyah, istiqomah. Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama, kebutuhan peserta didik, kebutuhan setempat, tidak statis, bervariasi, sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, memperhatikan kemampuan bakat dan minat. Lalu yang perlu diingat, peserta didik harus diikutsertakan dalam penyusunan rencana kegiatan, buat skala prioritas, peralatan yang sederhana, selalu bertawakal kepada Allah, memohon pertolongannya, dan mengharap ridhonya. Nah, untuk 3 lingkungan pendidikan itu ada lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat. Makna kepanduan itu adalah proses pembinaan dan pengembangan sepanjang hayat yang berkesinambungan. Tumpuannya belajar mengetahui atau learning to know, belajar berbuat, learning to do, belajar hidup bermasyarakat, learning together, belajar menjadi seseorang, learning to be. Nah, proses yang dilalui belajar sambil bekerja, sambil mengajar, serta belajar mencari penghasilan dan juga untuk hidup. Nah, kita akan lanjut ke mengenai kenaikan tingkat dan kecakapan pandu. Nah, untuk kenaikan tingkat dan kecakapan pandu, TKT Atfal itu yang pertama, Atfal tingkat melatih 1, lalu melatih 2, dan melatih 3. Untuk TKT pengenal tingkat purwa, tingkat madya, dan tingkat utama. Lalu untuk TKT penghela yaitu tingkat taruna melatih 1 dan penghela tingkat taruna melatih 2. Untuk sifat, yang pertama sifat SKT bersifat umum, yang kedua SKP bersifat khusus, atau pilihan sesuai dengan minat, bakat, atau peningkatan dari yang umum. Nah, ketentuan perolehan TKT dan TKP, yang pertama melalui ujian, yang kedua terjamin mutu kecakapannya atau dapat mempertanggungjawabkan. Nah, di sini ada TKT atau tanda kenaikan tingkat, ada Atfal, pengenal, penghela, dan juga ada TKT tanda kecakapan pandu. Lalu untuk penguji, yang pertama pimpinan atau pelatih satuan dan pembantunya, yang kedua orang tua atau tokoh atau pakar tertentu yang diberi mandat, baik anggota HW atau bukan anggota HW. Nah, cara mengujinya bagaimana? Yang pertama, pada dasarnya ujian dilakukan secara perorangan. Untuk yang kedua, mata ujian sesuai dengan keinginan peserta didik. Lalu yang ketiga, waktu sesuai kesepakatan. Yang keempat, sedapat-dapatnya dalam bentuk praktik yang praktis. Yang kelima, ada ujian yang tidak diketahui oleh yang diuji. Lalu yang keenam, usaha ketekunan atau keuletan diutamakan. Nah, itulah tadi mengenai kenaikan tingkat dan kecakapan pandu serta bagaimana bergu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.